Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Gimana Mbak? Mas, saya mau tanya dong, konter yang jual HP mahal-mahal di mana ya? Konter yang jual HP? Tadi kan di sana banyak konter Mbak. Tadi saya ada ke sana Mas, tapi adanya HP-HP murah semua. Oh, emang nyari HP yang kayak apa Mbak? Ya minimal HP iPhone 15 Pro Max lah Mas. Semua amat ini orang. Kan Android sekarang yang bagus-bagus sudah banyak Mbak. Saya nggak level Mas HP kayak gitu. Aduh, kalau di sini nyari iPhone 15 Pro Max mah kayaknya nggak ada Mbak. Ya nggak harus iPhone 15 Pro Max lah Mas, yang penting harganya setara aja. Oh, iya Mbak. Bentar. Saya ada referensi barangkali cocok buat Mbaknya ya. Oke Mas. Ini Mbak. Ini kan HP jadul Mas. Ini ya. Walaupun HP jadul, saya sudah pakai ini 15 tahun. Dan ternyata fine-fine aja, nggak ada masalah Mbak. Lah terus HP yang buat saya mana Mas? Nggak ada Mbak. Loh kok nggak ada? Saya punya HP kayak gini bukan karena saya nggak pengen HP yang mahal-mahal Mbak, tapi karena saya nggak mampu beli HP yang mahal. Sedangkan banyak tiba-tiba datang menanyakan HP-HP yang mahal, iPhone 15 Pro Max segala. Itu membuat saya sakit hati Mbak, membuat kemiskinan saya semakin menderita. Paham? Oke, stop Mas. Yang bikin Masnya sakit hati itu bukan karena HP Masnya yang jelek, tapi karena Masnya yang kurang bersyukur. Tapi Cukup Mas, jangan kamu punya HP jadul, nggak punya HP pun, kalau Masnya tidak bersyukur, pasti nggak akan sakit hati. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oh iya, satu lagi Mas, Masnya pernah hidup di bawah kolong jembatan? Nggak pernah. Saya pernah Mas, 7 tahun saya dan keluarga saya hidup di bawah kolong jembatan. Kami menunggu 7 tahun sampai Allah mengangkat derajat keluarga kami. Terima kasih. Halo sobat semua, jumpa lagi bersama saya di channel Teknisi Cungkring. Video kali ini saya kedatangan HP Xiaomi Redmi 8A Pro. Jadi bedanya Redmi 8A yang biasa sama yang Pro. Kalau yang 8A itu kameranya belakang cuma satu, kalau yang Pro itu kameranya dua. Masuk ke sini dalam keadaan menyala tetapi tidak ada sinyal. Jadi sinyalnya silang seperti ini ya. Oh ya, sebelumnya saya ingin cerita, saya nggak bikin konten. Sebenarnya saya sudah membuat konten 3 kali, namun selalu gagal. Konten yang pertama waktu itu saya memperbaiki HP Vivo, pengecasannya bermasalah. Saya bongkar kaleng area isi cas, baru dilepas kalengnya dia sudah normal ya. Saya juga heran kenapa dia sudah diganti papan cas dia nggak bisa ngecas, tapi ketika dibongkar kalengnya belum kita eksekusi ke komponen dia udah normal. Itu yang pertama. Yang kedua itu HP Oppo A5s. HP-nya mati total, tapi saat ditekan ketiga tombol power ya, saat saya buat konten waktu itu, dia langsung menyala. Jadi saya anggap gagal ya. HP mati total tapi saya tekan 3 tombol itu menyala. Kemudian yang terakhir itu tadi malam, saya coba lembur tadi malam mengerjakan Samsung A12. Dia nyala tapi tidak ada lampu LCD-nya. Setelah saya buat konten, selesai saya perbaikan, saya lupa menyalakan kamera mikroskop. Jadi rekaman mikroskopnya tidak tersimpan, akhirnya filenya saya hapus lagi. Dan ini adalah yang keempatnya saya mencoba membuat konten ya. Redmi 8A Pro kasusnya tidak ada sinyal. Yang perlu kita perhatikan adalah untuk Redmi 8A Pro ini, yang pertama kita buka pengaturan, kita cek kartu SIM, jaringan. Ini tipe jaringan prioritas. Di sini tidak bisa dipilih. Prioritas LTE tidak bisa, prioritas 3G tidak bisa, 2G aja tidak bisa. Jadi tipe jaringan prioritas tidak bisa dipilih. Kebanyakan kasus di lapangan untuk tipe jaringan prioritas tidak bisa dipilih di HP Redmi 8A ini, permasalahannya lari ke area IC Corvo. Oke, langsung saja kita akan cek ya. Yang pasti ini sinyalnya tidak ada, ini masih menggunakan kartu user. Kita akan bongkar HP-nya. Ini dia HP-nya sudah terbongkar. Sepertinya pernah dibongkar sebelumnya, namun kondisi mesinnya sepertinya masih utuh. Oh, sudah pernah ada yang membuang kaleng. Apa ini? Kalengnya sudah pernah dipotong. Kaleng di dekat IC MMC. Untuk apa ini saya tidak tahu ya. Kalengnya sudah dipotong seperti ini. Kita cek juga ini di kaleng area power seperti apa kondisinya. Untuk area power masih utuh ya, belum pernah dieksekusi. Untuk area sinyal kalengnya juga masih utuh, baik Corvo maupun WTR. Ini kalengnya masih utuh semuanya. Yang dimaksud dengan IC Corvo di sini sebenarnya namanya bukan Corvo ya, tapi tertulis di IC-nya tertulis Corvo, jadi saya menyebutnya IC Corvo. Kita akan buka skema hardware solution, merek Xiaomi, tipenya Redmi 8A Pro. Mana nih? Kemudian kita cek bagian network.
Ini dia, ada sebuah IC di sini tertuliskan Qorvo. Makanya saya menyebutnya IC Qorvo ya. Mungkin yang benar ini IC RF atau apalah, saya tidak begitu paham. Saya menyebutnya IC Qorvo. Jadi saya langsung fokus, saya akan angkat kaleng penutup area Qorvo ini, kemudian kita cek komponen di dalamnya. Ini dia ya, kaleng yang kita maksud, kasih fluk. Dan kita akan coba angkat kaleng penutup IC Qorvo ini. Kita gunakan blower, settingan panasnya 380, anginnya 50. Sebenarnya itu lebih mudah tanpa menggunakan mikroskop ya, jadi gerakan tangan kita lebih leluasa. Tapi karena untuk konten ya, saya gunakan mikroskop. Ini dia, kalengnya sudah kita lepas ya. Sekali lagi menggunakan mikroskop memang susah, jadi barusan saya lepas tanpa mikroskop ya. Ini ada komponen satu yang berpindah posisi, ini akan kita rapikan dulu. Tadi terkena pisau ya, jadi dia berpindah posisi seperti ini. Baik, ini kalengnya sudah terlepas. Kita akan lakukan pengukuran komponen yang berada di dekat IC Qorvo. Kita akan lakukan pengukuran pasif. Kita gunakan avometer digital ya. Kita akan ukur jalur Virek VPH Power, Virek L1.8 ya. Jadi ini adalah jalur VPH Power di sini, dan ini adalah Virek 1.8 di sini. Kita ukur terlebih dahulu VPH Power. Ada hambatan 0,29 ya, 0,3 ini masih toleran. Kemudian Virek L1.8-nya 0,0 ya. Konslet. Di sini ada konslet. Virek L1.8 di sini 0,0. Kita coba ukur lagi. Ya, 0,0. Jalur Virek L5 1.8 artinya ini jalur yang dilalui oleh tegangan 1,8 volt. Berada di titik ini dia mengalami konslet atau grounding. Dan jalur VPA APT pun mengalami konslet ya. Di sini ada jalur VPA APT, ini adalah supply booster 4G. Di sini juga mengalami konslet. Kita ukur lagi. Ya, dia konslet. Kita temui jalur Virek L1.8 di sini konslet, dan VPA APT di sini juga konslet. Yang akan kita lakukan adalah kita coba lepas IC Qorvo terlebih dahulu, apakah dia masih konslet atau tidak. Kita gunakan fluk supaya lebih mudah. IC Qorvo ini tidak dilem ya, jadi langsung kita angkat seperti ini. Dengan blower masih sama, panas 380, anginnya 50. Ini dia, IC Qorvo-nya sudah terangkat. Kita simpan dulu. Kita akan kembali cek di jalur Virek L1.8 dan jalur VPA APT. Virek L1.8 sudah muncul hambatan 0,2, sudah berbeda ya. Tadi 0,0, sekarang udah 0,2. Jadi ini adalah jalur Virek L1.8. Jalur tegangan 1,8 volt. Di awal tadi di sini konslet. Setelah kita lepas IC Qorvo di sini tidak konslet lagi. Sekarang kita cek jalur VPA APT apakah dia ikut konslet atau tidak. Dan VPA APT pun sudah ada hambatan 0,4. Jadi dapat kita simpulkan bahwa penyebab jalur VPA APT konslet dan Virek L1.8 di sini juga konslet disebabkan oleh IC Qorvo yang bermasalah. Oke, sudah kita temukan penyebab masalahnya, yaitu dari IC Qorvo. Kita akan coba carikan penggantinya. Kita ada ini IC Qorvo baru ya, Qorvo GM56020. Akan coba kita pasang. Belum lanjut ke pemasangan, saya akan siapkan dulu ini mesinnya. Akan kita bersihkan. Timah-timahnya akan kita ratakan, kemudian kita ganti timah yang baru. Karena ini timah bawaan pabrik itu biasanya lebih keras ya. Jadi saya akan gunakan timah yang baru. Ini dia kondisi mesinnya setelah kita buang timah yang lama, kemudian kita kasih timah yang baru. Lanjut kita bersihkan ya. Jadi kita tambahkan timah itu hanya di tepinya, tidak sampai ke tengah. Karena tengah ini adalah grounding, kalau dia kebanyakan timah justru akan membuat pemasangan itu menjadi lebih susah. Tentunya kita siapkan juga IC Qorvo. Ini dia ya, IC baru. Kita akan buka IC-nya, kita siapkan. Nah, beginilah penampakan, walaupun baru tapi seperti pernah dipakai ya. Jadi kaki-kakinya seperti ini. Nggak apa-apa. Akan kita siapkan untuk pemasangan. Bersihkan dulu nih kaki-kakinya.
Ini dia IC-nya sudah siap untuk kita pasang ya. Jadi kalau trik dari saya pribadi itu kita tambahkan timah di pinggirannya ya. Untuk yang tengah itu kita buangkan timahnya ya, supaya dia nanti tidak mengganggu proses pemasangan. Lanjut kita akan pasang IC-nya. Posisinya seperti ini ya, jangan sampai terbalik. Dia IC-nya sudah terpasang, agak ngeblur tadi ya, mohon maaf sekali. Kita dinginkan dulu mesinnya, gunakan kipas pendingin. Jika kita rasa sudah cukup dingin, kita akan kembali ukur hambatan di titik Virek L 1.8 dan titik VPA APT. Virek L 1.8 di sini 0,28, di sini 0,4 ya. Jadi udah berbeda dengan yang pertama 0,0. Sekarang udah ada hambatan 0,2 dan 0,4. Kita akan sedikit bersihkan dulu ini mesinnya. Sudah cukup ya. Jadi kita bersihkan menggunakan cairan isopropil dan kuas antistatik. Lanjut kita akan coba tes hasilnya seperti apa. Kita akan pasang mesin ke perangkat. Ini kita tidak memasang kamera terlebih dahulu karena kita akan cek sinyal. Nanti jika memang normal kita akan bongkar lagi, kita pasang ke komponen yang lain seperti kamera. Untuk back cover ini harus kita pasang ya, karena back cover ini memiliki antena penguat sinyal, jadi harus terpasang. Sekarang coba kita tekan tombol power. Bismillahirrahmanirrahim. HP bergetar, muncul logo Redmi. Ini belum kita pasang kartu SIM, kita tunggu dia bisa sampai ke menu atau tidak. HP sudah menyala sampai ke menu, kita buka polanya ya, dan kita akan masukkan SIM card. Bismillahirrahmanirrahim. Kartu SIM terbaca, sinyal belum muncul. Kita akan masuk ke pengaturan, kartu SIM, tipe jaringan prioritas, sinyal sudah muncul, tipe jaringan prioritas sudah bisa dipilih ke 4G LTE ya, prioritas LTE. Tadi di awal kita tidak bisa pilih tipe jaringan prioritas. Kita coba hidupkan data seluler, muncul 4G. Coba kita zoom ya. Ya, sudah muncul sinyal 4G. Ini kartunya user, saya nggak tahu dia punya paketan atau tidak. Saya coba akan gunakan internet YouTube-nya mana sih? Ini kok YouTube nggak kelihatan ya. Nggak tahu ini user punya paketan atau tidak. Dan sepertinya tidak ada paketannya. So ini saya akan ganti kartu terlebih dahulu ya, karena ini menggunakan kartu user. Kita lepas ini kartu user. Kita taruh, kita pasang kartu yang lain. SIM kembali terbaca. Waduh, kok notif Instagram masuk ya? Jangan-jangan tadi ini ada internetnya juga nih, cuma lambat ya. Ya, pakai kartu ini sudah 4G sinyalnya. Kita kembali cek YouTube. Ya, mau YouTube jalan ya. Kita akan pencarian teknisi cungkring. Waduh, teknisi cungkring nomor 2 ya, biasa. Ya, dia udah masuk. Jadi untuk internet itu udah jalan ya. Ini sudah bisa buka channel YouTube saya, 48.000 subscriber. Saya nggak pernah bikin konten, lama sekali nggak bikin konten. Internet sudah jalan, saatnya kita coba cek pulsa. Dia jaringan 4G normal, dia berubah langsung ke 8G. Cek pulsa pun lancar ya. Jadi ini jaringannya 4G, internet jalan, cek pulsa pun sudah bisa, artinya ini sudah normal ya. Kenapa perlu kita cek keduanya? Karena gini, kalau internet itu kan sekarang stabilnya di 4G ya. Sedangkan untuk cek pulsa atau SMS atau telepon seluler itu kan di 8G. Jadi kita harus cek keduanya. Jika internet sudah jalan, cek pulsa sudah jalan, ini berarti HP-nya sudah normal ya. Karena bisa jadi 4G normal, 8G-nya bisa saja rusak kayak gitu loh. Makanya kita perlu cek keduanya. Begitupun sebaliknya, 8G bisa jalan, bisa saja 4G-nya yang rusak. Tapi kali ini internet jalan, cek pulsa bisa, artinya ini sudah normal semua. Dengan kita melakukan penggantian IC Corvo ya. Kita zoom lagi ini IC Corvo bawaannya, Corvo QM56020. Jadi ini sama persis ya dengan IC yang kita gunakan ya. Jadi kita ganti dengan seri yang sama. Simpulan dari video ini adalah ini ada Redmi, skema dari Redmi 8A Pro, cukup kompleks ya. Kemudian kenapa saya larinya langsung ke IC Corvo itu karena memang pengalaman sering saya menangin HP seperti ini. Kalau dia tidak bisa milih tipe jaringan prioritas, dia larinya ke IC Corvo. Kenapa dia tidak ada sinyal sama sekali? Karena Virek L 1.8 dan jalur VPA APT ini adalah suplai tegangan. Nah ini kan juga disuplai dengan tegangan yang sama, Virek L5 1.8. Kalau di sini konslet, otomatis di sini juga tegangannya ikut drop ya, karena ini satu jalur.
makanya rangkaian sinyal itu tidak ada yang bekerja. Karena satu konslet, rangkaian yang lainnya pun akan kena dampaknya. Konslet juga tegangannya tidak akan terpenuhi, sehingga IC untuk area sinyal ini tidak ada yang bekerja, sehingga menyebabkan HP-nya tidak keluar sinyal baik 8G maupun 4G. Setelah kita cek, di sini ada konslet, di sini ada konslet, kita tidak lakukan suntik tegangan, tapi kita lepas IC Qorvo ini, dan benar sekali setelah kita lepas, konsletnya hilang, hambatannya kembali normal. Kemudian kita ganti IC Qorvo yang baru, hambatannya tetap normal. Kemudian kita cek HP-nya sudah normal. Begitulah cara saya memperbaiki HP Xiaomi Redmi 8A Pro yang tidak keluar sinyal. Ini sudah 4G muncul normal, internet jalan, cek pulsa jalan. Semoga video ini bermanfaat. Kita jumpa lagi di video berikutnya. Salam solder panas, mantap.